akan masuk ke bab mana nih ya? Ini terkait dengan komponen utama dari jaringan irigasi. Yang pertama ada peta irigasi dan juga bangunan dari irigasi. Nah, kita ketahui peta irigasi itu ada beberapa bagian, ada peta primer, sekunder, dan tersier. Ini kemarin sudah saya singgung ya, saya review ulang. Untuk peta primer itu terdiri dari beberapa peta sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer, sedangkan peta sekunder dia terdiri dari beberapa peta tersier yang semuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Terus untuk batas-batas peta sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jelas, misalnya saluran pembuang dan letak luas peta sekunder bisa berbeda-beda tergantung pada situasi daerah irigasinya. Sedangkan untuk peta tersier itu mempunyai batas-batas yang jelas seperti parit, jalan, batas desa, dan batas perubahan bentuk medan. Dan biasanya luasan dari peta tersier itu kurang lebih dari masing-masing peta kuarter itu 8 sampai 15 hektar. Ini kalau misalnya kita bicara buat rumah atau buat gudang ya, seluas ini gede banget. Tapi kalau kita bicara terkait dengan daerah irigasi dengan 8 sampai 15 hektar itu kecil. Ya. Nah, di sini kalau dari pengertian ini mungkin kalian masih belum terlalu paham. Nanti ada gambar ya. Ini ada peta dari daerah irigasi, misal. Nah, ini ada gambar skema layout dari peta tersier di daerah yang datar. Nah, saya ambil contoh, ini ada bangunan bagi sadap di sini ya. Mengapa disebut bangunan bagi sadap? Ada yang tahu? Marcel, apa Marcel? Kenapa disebut bangunan bagi sadap? Bangunan bagi sadap karena nanti akan dibagi lagi, Pak. Kenapa? Bangunan sadap karena alirannya nanti akan salurannya akan dibagi lagi, Pak, dari sekunder ke tersier. Salurannya, airnya yang akan dibagi. Airnya itu dibagi ke saluran yang ke tersier dan yang ke sekunder. Nah, untuk yang ini, yang warna hitam tebal ini itu saluran sekunder. Tapi kalau dia yang masuk ke titik-titik yang warna biru yang di sini, ya. Jadi yang saluran tersier yang ini nih. Jadi ada gambar kotak kecil ini ya. Itu adalah gambar dari box tersier. Kalau disebutkan penamaannya, dia disebut penamaan T1, airnya ke sini mengalir ke T2, tersier 2. Terus dia mengalir lagi ke bawah ke saluran kuarter. Karena dia saluran kuarter. Nah, ini ada yang warna merah. Tahu nggak apa maksudnya yang warna merah ini? Yang garis-garis warna merah ini tahu nggak? Apa bedanya yang garis warna merah sama yang warna biru? Ada yang tahu?
Zeno, Yang senyum aja. Apa Zeno? Bedanya apa Zeno? Halo Zeno, bisa di-on-kan Iya, Pak. suara? Dari tadi saya perhatikan senyum-senyum aja. Apa bedanya yang Kenapa, warna Pak? garis warna merah sama yang garis warna biru, apa bedanya? Jalurnya, Pak. Tuh, kalau jalurnya kan sama semua nih. Kalau misalnya yang warna biru ini, yang warna merah ini sama yang warna biru ini, bedanya apa? Tahu nggak Zeno? Salah kalau jalur. Saluran, Pak. Duanya ini sama-sama saluran. Saluran dan pembangunan. Saluran dan pembangunan. Maksudnya? Kalau yang biru itu saluran, yang merah itu pembangunan, Pak. Pembangunan. Iya, Pak. Pembangunan apa? Perumahan. Maaf, Pak. Pembuangan, Pak. Ya, betul. Pembuangan. Ya, betul. Kalau pembuang. Nah, ini yang warna biru ini adalah saluran pembawa. Kalau yang warna merah itu adalah saluran pembuang. Mengapa begitu? Ini saya jelasin. Ini kan air dari sini masuk mengarah ke sini, ya kan? Nah, ini dia masuk ke box tersier. Nah, dari box tersier ini dibagi lagi airnya ke sini sama yang ke sini. Tolong perhatikan arah kursor saya ya. Jadi ini yang warna biru itu adalah saluran pembawa yang warna biru. Sedangkan yang warna merah itu adalah saluran pembuang. Jadi bedanya coba dilihat, kalau yang pembawa dia akan mengalir ke box-box tersier. Contoh yang dari sini ngalirnya ke sini, yang dari sini ngalirnya ke sini, yang ini ngalirnya ke kuarter 2. Terus yang kalau ini dia ngalirnya ke sini. Terus kalau yang T2 dia ngalirnya ke kuarter 1. Jadi dia membawa air. Makanya disebut saluran pembawa. Ya. Nah, kalau yang warna biru, yang warna merah, itu adalah saluran pembuang. Mengapa saluran pembuang? Karena air yang di petak ini, saya kasih warna yang lain deh, hijau. Nah, air yang di petak warna hijau ini, ya, itu akan dialirkan membuang ke arah sini nih, ke arah sini. Terus dia akan turun lagi ke hilirnya. Nah, yang petak dari sini, dia buang airnya ke sini. Nah, terus yang petak dari petak kuarter ini, itu buang airnya ke sini. Jadi airnya berkumpul jadi satu di titik ini. Benar nggak? Betul, Pak. Jadi airnya berkumpul di titik sini. Ini saluran pembuang. Nah, sama halnya juga yang di kuarter 5 ini. Di petak tersier, petak kuarter yang ini, dia aliran airnya ke sini. Turun ke sini ya. Turun ke sini. Ini juga sama yang petak kuarter di sini, dia turun ke sini. Yang petak kuarter yang ini, dia juga turun ke sini. Nah, yang ini dia akan ujung-ujungnya ketemu di sini. Jadi daerah
pembuangan yang satu ini ya, itu semua akan berkumpul, air pembuangannya ada di sini nih. Gitu. Jadi dalam suatu skema jaringan irigasi, jangan sampai mendesain saluran itu hanya saluran pembawa aja. Harus ada saluran pembuangnya. Saluran pembuang itu boleh berdampingan, boleh agak jauh, asalkan tidak menggenangi sawah terlalu tinggi. Seperti itu. Fungsinya memang dia untuk mengurangi air di petak sawahnya. Ya. Oke, kalau dari sini ada yang bingung? Apa? Saya mau nanya, Pak. Berarti kalau misalkan memang saluran pembuangnya harus di ujung paling bawah, berarti saluran pembawa juga harus paling ujung atas ya? Atau saluran pembawa bisa di lokasi yang berbeda gitu Pak? Maksudnya salurannya modelnya pasti akan sama seperti ini atau gimana Pak? Pokoknya dalam irigasi itu bicaranya hulu sama hilir, jangan atas bawah. Oh iya baik Pak. Bisa aja hulunya itu di posisi sini, hilirnya di sini, bisa. Tapi arah alirannya dari sini ke sini. Bisa aja saya balik kayak gini. Jangan bicara atas atau bawah, tapi bicara dari hulu atau hilir. Tergantung dari elevasi lahannya. Jadi kalau untuk saluran pembawa dan saluran pembuang dan petak tersier itu memang dilihat dari elevasinya, mau dibawa kemana, asalnya dari mana, dan airnya mau kemana, dan berapa luas lahan yang akan diairi. Itu ya. Nah ini kalau saya bukakan gambar petaknya yang ini ya, ini kan, nah di sini bendungnya di mana ayo kemarin? Bendungnya, gambar bendung di mana nih? Saya panggil Marcel. Gambar bendungnya di titik mana? Bisa kamu coret-coret Marcel? Ya, Pak. Di titik mana bendungnya? Gambar bendung yang mana? Yang mana? Yang atas kiri bukan, Pak? Kamu coret aja. Coret-coret aja. Iya, Pak. Dilingkari mana yang gambar bendung. Yang di samping angka 30, Pak. Udah dicoret aja yang mana. Iya, Pak. Yang mana Marcel? Marcel. Pak, ini cara coretnya gimana, Pak? Wah, kamu nggak tahu. Pilih klik annotate. Annotate. Yang ada gambar pensil itu diklik. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, itu kalau udah klik annotate, klik draw. Oh ya, Pak, udah. Nah, itu pilih gambar mana yang bendung. Kamu lingkari. Yang di sebelah sini bukan, Pak? Yang mana lingkari? Bangunan yang mana? Yang ini, Pak.
Ini bukan, Pak. Salah. Salah. Saya mau nyoba boleh nggak, Pak? Siapa ini? Vicky, Pak. Ya, Vicky, boleh. Gimana Vicky? Nah, itu Yang ini betul. bukan, Pak. Betul, itu Vicky. Terima kasih, Pak. Oke. Ini gambar bendung yang dilingkari oleh Vicky itu ya. Artinya dia mengambil air dari titik bendung ini. Nah, dari bendung ini masuklah ke saluran apa namanya? Fahri, saluran apa namanya Fahri? Saluran utama dulu, Pak. Saluran utama. Apa namanya? Lebih tepatnya. Dari bendung masuk ke saluran apa namanya? Primer. Ya, oke, betul. Nah, dari sini masuk ke saluran primer. Ini kan mengarah ke sini toh. Baru ada bangunan bagi sadap nih di sini. Ada bangunan baginya. Terus dia mengalir ke bawah sini. Ketemu lagi bangunan bagi. Nah, ketemu lagi ke arah hilir, ketemu lagi bangunan baginya di sini. Baru dia mecah lagi ke arah sini. Sama ada yang ke sini, sama ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Nanti bangunan bagi lagi. Ini juga ke sini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini daerah irigasi ini ada berapa sungai? Di sini. Daerah irigasi ini yang sungai yang mana aja? Dari tadi saya manggil cowok terus ya, gantian cewek deh. Salsabila, sungainya ada berapa di sini? Sungainya ada berapa, Pak? Kalau sungainya yang ini kan, Pak? Ini yang tingginya, Pak. Oke, terus? Berarti ada 2, Pak. Kurang. 1. Bentar, Pak. Iya, Pak, ada 2. Kurang kalau 2. Mana lagi? 3 enggak, Pak? Apa 5? Ya, sebutin aja satu-satu terus ya. ini sungai nih. Tadi bendungnya di mana bendungnya? Ini, Pak, yang di yang biru ini, Pak. Warna biru kan? Itu kan berarti dia sungai toh? Iya, Pak. Enggak kamu sebutin. Ini sungai. Kan? Di sini juga sungai nih. Nah, ini kan ada juga beberapa yang membuang ke sungai toh. Jadi ini saluran yang mengarah ke sungai itu artinya dia saluran pembuang. Ini juga mengarah ke sungai. Dia saluran pembuang. Ini juga mengarah ke sungai, artinya dia saluran pembuang. Tapi kalau dia mengarah ke bangunan, contohnya seperti dari sini ke sini, itu adalah saluran pembawa. Ke sini. Jadi ini saluran pembawa, saluran pembawa, saluran pembawa, saluran pembawa. Nah, yang mengarah ke sungai kayak gini, ini berarti saluran pembuang. Ini.
Ini saluran pembuang, ini saluran pembuang. Ya. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Siapa nih? Vicky Pak. Ya, boleh Vicky. Tadi kan kata Bapak sungainya ada lebih dari 2 Pak. Tapi kalau kita melihat dari sumbernya, kalau misalkan dia bercabang kayak gitu Pak, hitungannya tetap dari pangkalnya atau dari percabangannya itu ya Pak? Oke, ya kembalikan aja ke ke ordo sungai. Kalau kita bicara ordo atau penomoran sungai, sungai utama itu sungai nomor 1. Kalau misalnya ada cabang, itu sungai nomor 2. Terus sungai nomor 2 bercabang lagi, itu namanya sungai ordo 3. Jadi yang dilihat adalah yang masing-masing cabang itu. Jadi misal nih, ini kan sungai nih, ini sungai, sini juga sungai. Nah, ini sungai, ini jadi satu nih kalau yang ini. Terus ini sungai. Nah, berarti ada berapa? 4 toh? 1, 2, Iya Pak, 4. Udah, ini. Oh, jadi cara itu ini gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, bingung atau masih belum jelas? Nih, ini gambar kalau di HP ya. Nah, ini contoh petak dari saluran kuarter. Nah, ini kan seperti ini. Ini ada sawah, ada sawah. Nah, ini kan pasti ada gundukan tanah. Dia fungsinya untuk membuang kelebihan air. Kelihatan nggak ini? Ini saya warna hijau ini. Kelihatan Pak. Nah, ini ada gundukan tanah buat membuang air. Turun, secara gravitasi turun. Nah, dia akan masuk ke sungai. Ini ada sungai di sini ya. Nah, ini saluran pembuangnya di sini. Mungkin kalau kayak gini kan gampang untuk bikin jalur pembuangnya. Yang agak rumit kalau misalnya dia agak datar. Jadi pada prinsipnya kalau irigasi memang harus memperhatikan elevasi. Itu yang paling utama. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh juga. Nah, ini ada yang hampir mirip saya tadi. Ini ada bangunan sadap apa ini namanya? Box tersier. Ini box tersier. Box tersier 1, T2, T3. Ini kuarter 1. Terus box tersier 4, 5, 6. Ini kuarter 2. Kuarter 3-nya ada di sini. Nah, kalau dilihat dari sini, ini saluran pembuangnya yang mana ini? Rasel, saluran pembuangnya yang mana, Rasel? Ya Pak. Bukan Marcel, Rasel. Kalau tadi kan, Maaf Pak. tadi kan cowok terus saya panggil, sekarang gantian cewek. Rasel, sini kalau dilihat dari gambar ini saluran pembuangnya yang mana? Yuk, Rasel. Yang mana, Rasel? Dion kan suaranya, Rasel. Yang itu bukan Pak, yang ada tulisan saluran sekunder. Bukan itu.
Coba dicoret-coret aja Rasel. Mana yang saluran pembuangnya nih? Yang nomor 27 bukan, Pak? 27. Yang ini. Ya, Iya. salah. Salah. Oh, T2 ya, Pak? Salah, Rasel. Rizka Amalia. Yang mana saluran pembuangnya? Kamu coret-coret. Yang mana? Saluran pembuang. Yang mana, Rizka? Bentar, Pak. Saluran pembuang ya, Pak? Saluran pembuang. Yang ini bukan sih, Pak? Yang di tengah-tengah ini. Kamu coret aja. Coret. Yang mana? Ini, Pak. Gimana sih? Yang ini bukan, Pak? Mana? Yang ini coret dong. Nggak kelihatan, Pak. Udah dicoret. Udah. Kamu undo ya tadi ya? Udah kamu coret. Yang ini bukan, Pak? Nah, ya betul. Ya itu betul tuh selalu buang tuh. Tadi Rasel, mana Rasel? Iya, Pak. Yang 27 ini bukan saluran. Kalau ada 27, ada angka 26, terus ada angka 25, ini artinya elevasi. Elevasi lahannya. Bukan saluran. Tolong dengerin semua ya. Iya, Pak. Kalau angka 27, ada 26, ada 25, ini artinya elevasi lahan, bukan saluran. Saluran itu yang ini ada gambar garis putus, garis lagi panjang, garis putus, pendek, panjang. Nah, kalau misalnya ada gambar ini, bangunan sadap, terus ada garis ke sini, ini namanya saluran pembawa. Di sini ada nyambung ke box tersier. Nyambung lagi ke box tersier 2. Nah, ini saluran pembawa ini semua ini. Dari T2 dia nyambung ke tersier 5, box tersier 5. Dari box tersier 3 dia nyambung ke box tersier 6. Dari kuarter 1 yang ini nyambung ke kuarter 2 airnya. Baru dia dari sini ya turun nih, airnya masuk ke saluran pembuang. Jadi saluran pembuangnya ada 2. Yang ini sama yang ini. Jadi air yang dari lahan yang ada di sini bisa buang ke sini. Sini ya. Yang dari hulunya di sini dia buang ke sini. Kalau air yang dari sini dia bisa langsung buang ke sini lahannya. Airnya. Ya. Berarti saluran pembuangnya ada 3 ya, Pak? Sama yang di tengah. Yang di tengah juga kan, Pak? Oh, yang tengah sini ya? Iya. Ya. Nah, ini sebenarnya boleh bikin saluran pembuang di tengah sini, jadi langsung buang sini boleh. Tapi juga kadang ada yang mendesain dari sini dia langsung ke sini juga ada. Tapi nggak apa-apa, asal prinsipnya dia mendesain debit airnya disesuaikan dengan kapasitas saluran. Ini kalau dari gambar sini emang ada sini juga saluran pembuang nih. Jadi air yang dari sini masuk saluran pembuang yang di sini, ya air yang di sini
juga masuk ke saluran pembuangan sini, baru dia masuk sini nih. Ya, ada 3 saluran pembuangnya. Oke, di sini paham nggak nih? Ini kalau kalian nggak ke lapangan emang agak sulit ya membayanginnya ya. Nah, dia bisa membayangkan sih kalau ada suatu lahan air irigasi di sawah, terus kanan kiri itu ada saluran, terus dia membuangnya ke arah mana, bisa membayangkan kan atau enggak nih kalau lihat gambar seperti ini? Pak, mau tanya Pak. Siapa nih? Fahri Pak. Ya, Fahri. Itu yang kayak kotak-kotak di kuarter 8 apa Pak? Ini ya, kuarter ini ya. Iya Pak. Apa nih ya? Pokoknya kalau kayak gini ini kampung kan dijelasin ada kampung. Kalau ini mungkin ini ya, ladang atau apa gitu ya. Nggak ada legendanya. Yang jelas yang dilihat yang ini aja, yang kuarter 7, kuarter 8. Ini gambarnya memang kurang ya, kurang informatif. Tapi kalau yang lainnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi dia ada box tersier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini mungkin semacam ladang aja ya. Cuman dia bukan sawah. Cuman dia letaknya di tengah-tengah sawah nih. Itu. Oke, ada yang tanyakan lagi, Fahri? Sudah Pak, cukup. Ini kalian masih satu gambar sederhana seperti ini ya, belum gambar yang benar-benar daerah situasi irigasi. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, ini ada lagi. Ini contoh ada sebuah bangunan atau satu daerah irigasi lengkap dengan bangunannya. Ini ada bendung, ya. Terus ada bendung, dia ada kantong lumpur. Nah, ini ada yang tahu nggak apa fungsi dari kantong lumpur? Sama Pak, saya mau coba jawab Pak. Kantong lumpur itu untuk ini Pak, ya sesuai namanya sih Pak. Jadi dia menyaring lumpur supaya nggak bercampur ke dalam saluran. Itu menurut saya sih Pak. Oke, menyaring lumpur atau menyaring sedimentasi sebelum masuk ke saluran induk. Betul. Ini saluran induk atau saluran primer. Ya. Nah, cara menyaring lumpurnya gimana? Nah, coba tahu. Nyaring lumpurnya saya nggak tahu sih Pak. Cuman ini kok tanggapan saya pribadi. Jadi berarti nanti di air itu sendiri sebelum pengen masuk ke saluran primer, dia modelnya nanti entah ada kayak jaring-jaring gitu Pak, atau pokok ada alat yang dikasih lah, atau enggak dari desain udah dikasih buat kantong lumpur itu sendiri. Jadi nanti sifatnya nahan lumpur, terus habis itu nanti ada yang entah per 1 minggu itu diangkat lumpurnya supaya nggak ganggu jalan. Angkat lumpurnya manual gitu. Iya Pak. Jadi ntar ada 1 minggu gitu. Itu pemikiran saya aja sih Pak. Belum tahu lagi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kantong lumpur dari sungai lumpurnya dibuang lagi ke sungai? Kenapa?
Kenapa kok nggak saya buang ke sini aja nih? Jadi jalurnya ini dari sini ya, saya buang sini. Jadi ini tutup nih. Tertutup nih. Iya kan? Ini kalau dilihat dari sini kan dia dari sungai masuk lagi ke sungai toh. Kenapa kenapa nggak dimasukkan ke sini nih? Saya bikin jalur sendiri. Kenapa? Karena karena yang disaring itu kan, ini saya mau nyoba jawab lagi Pak. Kalau menurut saya karena kan yang diambil dari bendung itu kan kan itu dari sungai. Terus habis itu disaring supaya keangkat pemburu semua. Jadi nggak semuanya air itu tuh masuk ke saluran primer, tapi nanti ada beberapa air yang masih ibaratnya masih ada lah dari sedikit di lumpur-lumpur itu, baru habis itu dimasukin sungai lagi supaya nggak nurunin debit dari sungai itu sendiri. Kalau menurut saya kayak gitu Pak. Oke, di rumah saya lagi azan. Kita break azan dulu ya. Bentar ya. Iya, Baik, Pak. Pak.
Oke, balik lagi ya. Oke, gimana Yusuf? Bisa diulang lagi jawaban kamu Yusuf? Iya Pak, jadi kalau menurut saya kan dari sungai itu kan ada bendung terus diambil ya. Nah, habis itu dari sini juga ada kantong lumpur, dia kan buat nyaring lumpurnya tadi. Nah, setelah melalui penyaringan kantong lumpur kan ada yang masuk saluran primer. Nah, kalau misalkan memang sistemnya ternyata dia dibuang lagi ke sungai, pertanyaannya kenapa? Kalau menurut saya eh, nggak semuanya air yang udah disaring dari kan apa yang ya air yang udah disaring dari kantor lumpur itu akhirnya langsung saluran primer semua, jadi nanti perlu dibuang lagi ke sungai supaya nggak mengurangi dari debit rencana sungai buat ngasih ke bendung gitu Pak. Itu kalau menurut saya. Oke. Oke, saya mau cari Misi, Pak. jawaban yang lain. Misi, Pak. Oswaldus, ya silakan Oswaldus. Kalau menurut saya, kenapa nggak dialirin ke petak tersier itu karena mungkin nanti juga mengganggu padinya, Pak. Yang kedua, biar supaya kan nggak semua air masuk ke saluran induk, jadi biar airnya, biar lumpurnya nggak menumpuk, Pak. Jadi dialiri lagi ke sungai. Berarti numpuknya di sungai ya, sedimennya ya. Ya, Pak. Kembali lagi ke sungai. Oke. Saya mau nyoba Pak. Iki ya. Iya Pak. Oke. Kalau menurut saya kenapa nggak dibuang di selain saluran ini dan dikembalikan ke sungai dikarenakan karena menurut saya sungai itu punya komponen-komponen di dalamnya juga masih membutuhkan si lumpur ini gitu. Ada beberapa flora dan fauna seperti itu di daerah sungai itu masih membutuhkan lumpur gitu. Jadi mungkin ada semacam ikan yang mungkin masih membutuhkan lumpur tersebut untuk kehidupannya si flora dan fauna tersebut di aliran sungai yang awalnya itu. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas keaktifan kalian ya. Jadi pada prinsipnya kantong lumpur ini dia fungsinya untuk mengendapkan sedimen sebelum masuk ke saluran primer. Itu betul. Bukan dari Ucup tadi ya. Nah, pertanyaan kedua terkait bagaimana cara dia mengurangi lumpur atau sedimen yang ada di kantong lumpur. Caranya bukan ya bisa aja secara manual kayak yang dibilang tadi digali gitu, tapi ada cara lagi. Salah satunya caranya adalah menutup pintu yang ada di sini. Jadi ini ditutup terlebih dahulu ya, yang di intake yang di sini dibuka, yang di sini ini juga dibuka, yang di kantong lumpur sama yang intake bendung kan ini itu dibuka. Jadi air yang dari sungai itu akan kencang airnya. Dan di sini ditutup ya, harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup nanti khawatirnya akan masuk ke saluran primer. Saluran sedimentasinya. Baru dia masuk ke sungai lagi. Jadi benar kenapa tidak diarahkan ke daerah sini atau ke peta. Memang sedimen ini harus dikembalikan lagi ke sungai. Kalau misalnya dia diarahkan ke peta sawah, justru dia akan menjadi dataran atau daratan yang bisa menumpuk, bisa jadi tinggi yang awalnya misalnya tingginya cuma 5 cm, lama-lama bisa jadi 10 cm, bahkan bisa jadi lebih dari 1 meter. Tuh ya. Jadi memang pada prinsipnya kantong lumpur ini sangat penting fungsinya untuk daerah irigasi. Bahkan ada beberapa daerah irigasi itu membuat kantong lumpur tidak hanya satu, tidak hanya pada saat di bendung. Bisa aja bikin kantong lumpur
di daerah sini. Di daerah sini bisa. Asalkan syaratnya harus ada sungainya. Mau bikin kantong lumpur itu harus ada syarat harus ada dekat sungai. Jadi kalau mau membuang sedimentasinya biar ada tempat untuk membuangnya bisa itu. Jadi nggak hanya berada di titik hilirnya bendung atau sebelum saluran induk, ya itu. Nah, contohnya ini setelah dari kantong lumpur dia masuk ke saluran induk. Ini ada, jadi ada 2 intake ya. Di sini ini ada pintu bendung, intake bendung. Nah kalau ini adalah adanya pintu intake primer. Pintu intake primer dia masuk ke sini. Ada bangunan bagi pertama, ada bangunan bagi sadap. Nah ini kalau yang bangunan bagi, coba perhatikan ya, bedanya bangunan bagi sama bangunan bagi sadap. Bangunan bagi dia hanya membagi air dari primer ke sekunder di sini. Kalau bangunan bagi sadap dia ada ke primer, ke sekunder, dan ke sawah. Yang ini sawah. Ada bangunan bagi, ada bangunan bagi sadap. Ya. Seperti itu. Ini masih gambar secara sederhananya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, contohnya bangunan bagi seperti ini. Ya. Ini bangunan bagi. Dia arah alirannya sudah jelas ya. Ini ke sini arah alirannya. Warna hijau. Arah alirannya dari sini ke sini. Nah, ini ada pintu skot balok. Mengarahkannya ke sini. Ini sama ke kanan dan ke kiri. Ini namanya bangunan bagi seperti ini. Ya. Ada lagi. Nah, bangunan bagi dia merupakan bangunan air untuk bagi jumlah air dari saluran ke saluran sekunder. Ini dari saluran primer ya biasanya ya. Bangunan ini dilengkapi bangunan pengatur. Nah, bangunan pengatur itu bisa berupa pintu sorong, pintu skot balok, macam-macam. Ya, ini contohnya. Terus lagi ada bangunan sadap tersier. Nah, seperti ini bangunan sadap tersier. Nah, ini ya yang masuk ke sawah yang mana nih? Yang sebelah mana nih? Yang masuk sawah? Yang masuk ke sawah yang sebelah mana? Kiri bukan, Pak? Yang kiri, Pak ya? Oke, betul. Ini masuk ke sawah. Kalau yang ini dia masih ke sana. Kalau yang ini dia masih masuk ke saluran lagi nih. Ini ada saluran lagi nih di sini nih. Ke depan motor nih. Jadi yang ini masuk ke saluran, ini masuk ke saluran, yang ini masuk ke sawah. Itu. Ya, seperti ini. Nah, bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran sekunder menuju saluran tersier penerima. Dan dilengkapi bangunan pengatur muka air, bisa berupa pintu sorong, bisa berupa pintu skot balok. Kalau ini pintu sorong ya, kalau yang tadi pintu skot balok. Bedanya kalau pintu skot balok sama pintu sorong ada yang tahu? Bedanya apa?
pintu sorong sama pintu skot balok. Kalau pintu sorong itu di sini ini ada pegangannya nih. Nah ini biasanya ada putarannya di sini. Nah ini diputar, dia airnya naik. Pintunya ada pegangan untuk muter ya. Skot balok kayak tadi. Ini diangkat kalau yang ini. Bukan diputar tapi diangkat skot baloknya. Terus bangunan bagi sadap. Nah ini ada bangunan bagi sadap. Jadi ada yang meneruskan ke saluran primer, ada yang meneruskan ke saluran sekunder, ada yang ke petak tersier. Ini yang ke tersier, ini yang ke sekunder, ini yang ke primer. Namanya bangunan bagi sadap. Terus box tersier kuarter. Nah, seperti ini. Nah, ini kadang dibiarkan terbuka ya untuk bangun box tersier kuarter lah terutama. Dia nggak ada pintunya biasanya. Jadi loss ya. Tapi ada berapa kalau jaringan irigasi teknis dia ada pintunya juga ada. Skot balok kayak gini. Oh, nah ini pintu sorong nih ada apa namanya? Ada putarannya ini ya. Kalau yang ini skot balok langsung diangkat, diputer. Terus ada lagi bangunan pengukur debit. Nah ini disebut bangunan pengukur debit. Bangunan ukur apa ini? Ada yang tahu? Ini bangunan ukur apa nih? Ada yang tahu? Oh ini yang modelnya ya Pak, yang kayak Bapak kemarin cerita. Betul. Apa? Jenisnya apa nih? Pak, ini ambang bukan sih, Pak? Nah, mirip-mirip ambang. Betul, mirip-mirip ambang. Cuman ini dia dari pintu. Jadi dia fungsinya double ini ya. Bisa sebagai pengatur, bangunan pengatur, juga bisa sebagai bangunan pengukur. Berfungsi nih. Jadi apa ini? Kemarin udah saya jelasin lah bangunan ukur jenis-jenisnya. Ya Pak. Pintu Romin bukan Pak? Nah, betul. Siapa tuh yang jawab tadi? Hamzah Pak. Hamzah. Iya Pak. Oh, dari mana kamu tadi? Dari tadi saya panggil nggak nongol. Tadi jaringan Pak. Oke. Nah, ini betul. Ini namanya pintu Romin. Ya, dia double fungsi, bisa pengatur, bisa buat pengukur debit. Nah, kalau ini apa nih namanya nih? Nah, ini apa nih? Poleti bukan Pak? Apa? Poleti. Berarti, oke.
Nah, kalau ini ada yang tahu ini apa? Nggak tahu. Nah, sini apa? Ambang lebar, Pak. Ambang lebar yang mana? Yang kanan, Pak. Atas kanan. Yang mana? Atas kanan, Pak. Ini jawab siapa sih? Haikal, Pak. Haikal. Oke, ya ambang lebar. Terus yang bawah ini apa nih? Spoleti bukan, Pak? Bukan, kalau yang bawah bukan spoleti. Apa? Yang bawah apa? Apa Hamzah? Yang bawah ini apa? Thomson bukan, Pak? Bukan. Flum bukan, Pak? Flum. Nah, siapa yang jawab flum tadi tuh? Saya, Pak Vicky, Pak. Vicky. Nah, betul. Ini flum nih. Coba kalian perhatikan. Ini kan awalnya salurannya lebar toh. Terus ada saluran transisi, dia menyempit. Benar nggak? Salurannya menyempit, terus di sini dia melebar lagi nih salurannya. Nah, ini namanya flum. Oke. Nah, ini sekarang saya gambarin ya di sini ya. Oke, sekarang yang pertama tadi alat ukur Romin persis nggak sama gambar ini? Sama nggak? Mita, Nada Sukma, sama nggak? Ya, Pak. Yang alat ukur Romin yang tadi digambar dengan gambar yang saya warna merah ini, menurut kamu sama nggak? Sama, Pak. Samanya di mananya? Di bentuk gambar ini, Pak. Oke, coba saya balik lagi ya. Nah, ini kan dia ada ininya toh. Nah, ini. Ya, kita ya. Iya, Pak. Oke, terus nah ini Jipoleti. Jipoleti sama nggak sama yang ini? Ya. Sama ya, Cub ya? Yusuf ya, sama ya? Iya, Pak. Nah, terus ambang lebar. Nah, yang terakhir tadi yang flum siapa? Vicky, Pak. Vicky. Nah, ini Vicky. Sama toh? Dia dari saluran hulunya agak gede, terus dia menyempit. Terus salurannya melebar lagi. Ya kan? Iya, Pak. Nah, yang tadi. Contohnya seperti ini. Ini flum. Nah, di bagian-bagian ini biasanya ada namanya pelskal di sisi-sisi dindingnya. Nah, pelskal ini biasanya ada untuk mengukur ketinggian muka airnya. Setiap dinding saluran. Itu untuk mengukur tinggi muka air. Oke. Nah, terus ini ada bangunan.
pengukur pakai ambang lebar. Ya, nanti kalian, nah ini kayak gini nih, misal apa namanya nih, papan duga air, fill scale namanya ya. Bisa, terus ada lagi film. Nah ini juga posisi fill scale-nya juga di sini. Terus ini ada lagi bangunan alat ukur pintu romin. Nah, pintu romin, dia ada plat ya, ada platnya persis di bawah plat pengaku ini namanya. Dia ya ini fungsinya untuk mengukur debitnya di sini. Jadi dia dual fungsi ya. Ada lagi, oh ya ini tadi bangunan pengukur, sekarang bangunan pengatur. Oke, sampai di sini ada ditanyakan. Bangunan pengukur. Oke ya, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bangunan pengatur muka air. Oh ya, tadi ada beberapa persamaan di sini ya terkait dengan ambang lebar. Misalnya ada, yang penting ada kalian mengetahui koefisien debit dan sama koefisien kecepatan ya. Ini persamaannya sama kayak waktu mekanika fluida ya. Fluid, mata kuliah fluid ya, ada koefisien debit, ada koefisien kecepatan. Terus untuk menghitung nanti ada kehilangan tinggi energi, itu semua ada ya. Kurang lebih sama, cuman nanti ini nggak terlalu apa ya, jarang keluar, makanya kalian pelajari sendiri ya. Terus ada bangunan pengatur muka air sekarang. Nah, bangunan pengatur muka air ini, nah kayak gini nih, ini lebih jelas nih. Kalau yang ini namanya apa tadi? Udah saya sebutin. Anggri, apa ini namanya Anggri? Pintu apa namanya Anggri? Maaf Pak, lupa Pak, taunya yang atas Pak, bangunan bagi. Enggak, saya nggak nanya bangunannya, saya nanya pintunya. Ini pintunya jenis apa namanya? Apa ya Anggri? Pintu sorong bukan Pak? Bukan pintu sorong. Ilham Akbar, ini namanya pintu apa nih? Ilham Akbar, apa nih? Nggak tahu kan? Ilham Akbar. Pintu balok Pak. Apa? Pintu apa? Akbar? Kurang tahu Pak. Belum tahu. Tadi udah saya sebutin loh. Nafila apa Nafila? Yang romjin bukan Pak? Bukan. Beda kan bentuknya. Nggak sama kok bisa. Pintu squat balok bukan? Nah, itu betul. Pintu squat balok. Siapa tuh yang jawab tuh tadi? Negeri Pak. Negeri. Nah, tuh, ini namanya pintu squat balok. Tinggal diangkat. Kan ada space tangan masuk ya. Nah, ini angkatnya dari sini nih. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini namanya pintu apa nih?
Yang belum pernah saya panggil siapa ini? Fadli. Fadli Permana. Namanya pintu apa ini? Itu tadi lupa Apa? saya namanya, Pak. Kalau Abian apa Abian? Sorong apa? Nah, betul, pintu sorong. Betul sekali. Ini pintu sorong. Ya. Jadi dia ada putarannya buat naikin pintunya. Nah, terus di sini ada bangunan pembawa. Tapi bukan saluran. Tapi bangunan pembawa yang lain selain saluran. Nah, coba perhatikan dari kalau dari gambar yang sebelah kiri ini ya, menurut kalian ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Siapa? Safa, Abel. Ada yang aneh nggak kalau dilihat dari gambar yang kiri? Salurannya kering, Pak. Bukan itu. Nadia Karya Alam. Menurut kamu ada yang aneh nggak dari gambar yang ini? Sebelah kiri. Yang mana, Pak? Maaf. Yang dua ini. Itu nggak ada saluran lanjutannya nggak sih, Pak? Betul. Jadi sebenarnya ini ada saluran lanjutannya, Nadia. Nah, posisinya dia di mana? Saluran lanjutannya. Posisinya di mana, Nadia? Nadia Karya Alam ya. Setelah yang tadi ada ininya nggak sih, Pak? Pembatasnya. Setelah ada pembatasnya berarti di mana? Nggak tahu. Abian di mana Abian? Kita lihat dari gambar ini. Ini kan terlihat salurannya terputus toh. Ya, Bian ya. Coba di-on-kan suaranya. Iya, Pak. Ini kelihatan salurannya terputus kan? Nah, salurannya di mana yang terputus itu? Ini bukan sih, Pak, yang di bawah kolong jalan raya itu bukan sih, Pak? Nah, betul. Jadi salurannya berada di bawah jalan. Ya. Ini bukan saluran yang terputus ya. Nah, ini ada saluran yang tampak mata ya. Nah, terusannya saluran ini berada di bawah jalan. Dia ada di bawah jalan salurannya. Nah, ini namanya bangunan sipon namanya ini. Jadi sipon itu dia adalah bangunan yang membawa air yang posisinya biasanya di bawah jalan. Atau bahkan ada yang di bawah sungai pun ada, di bawah saluran pun ada. Seperti itu. Nah, kalau yang ini juga sipon ini, cuma dia siponnya pakai pipa gede. Ya.
Ini yang sipon. Oke. Nah, kalau gorong-gorong pasti udah tahu lah ya. Nah, ini kalau di atas sungai, dia ada bangunan pembawa namanya talang. Nah, ini airnya dari sini, ini talangnya masuk sini ya. Terus, nah talangnya bisa dibuat jalan nih, jalan kaki nih. Nah, ini juga buat talang, ini juga buat air. Itu. Ya. Terus ada bangunan pembawa, bangunan terjunan lah ya. Ini juga sering dijumpai di bangunan atau daerah irigasi. Oke ya. Nah, oke sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian harus memahami konsep ini dulu ya. Mana tadi? Ini. Ya. Jadi konsep dari saluran irigasi atau daerah irigasi itu pasti akan ada bendung atau bangunan tetap ya. Ada bendung, ada kantong lumpur, terus nanti masuk ke saluran primer, terus ada bangunan bagi pertama, ada bangunan bagi sadap, ada bangunan sadap, ada saluran pembuangnya, ada box tersier, ada saluran sekunder. Ini kalian harus memahami terlebih dahulu. Ya, ini masih dalam satu satu daerah yang kecil ya, secara umum ini. Nah, coba saya akan share screen daerah irigasi Batujai ya. Wandi mana Wandi? Masih menyimak nggak Wandi nih? Masih ya. Dari rumahmu ke Batujai berapa menit? 40 menit ya. Kan Batujai itu kan dekat bandara toh? Kan di Peraya kan? Nah ini kalau kelihatan nggak saya screenshot, saya share screen. Nah ini kayak gini. Bayangkan tadi kalau secara konsep sederhananya cuman satu gambar kayak gini ya, sederhana ya. Nah sekarang saya menampilkan contoh daerah irigasi Batujai. Ini ya. Nah, ini daerah irigasi Batujai ini apa? Wandi ya, dekat rumah kamu nih ya. Nah, bayangkan ini lokasinya kurang lebih luasannya itu lebih dari 10.000 hektar. Kayak gini nih. Nah, ini ya, pengambilan pertama dia ada di Bendungan Batujai. Ini ya Wandi ya, jadi bendungannya di sini nih, Wandi. Kelihatan nggak ini? Nah, posisi bendungan di sini. Nah, ini saluran intake primernya di sini nih, BC0. Ini namanya intake, saluran intake. Pintu intake-nya di sini. Yang masuk ke saluran irigasi. Jadi karena dia bendungan, jadi dia ada yang buat
pintu intake untuk irigasi, ada untuk pintu untuk air baku, ada yang untuk PLTA. Nah, di sini posisi pas di BJ0. Terus ini ada BJ1. Ya. Nah, ini yang warna biru ini salurannya ya. Saluran. Bayangkan kalian menelusuri jaringan irigasi, ini kurang lebih panjangnya ada 40 kilo ini. Ya. Kalian menelusuri ini jalan sepanjang 40 kilo. Sampai di ini ada Desa Penunjak. Elevasinya kan kelihatan nih, elevasinya nih. Ada nama bangunan, terus ada petak tersier. Stanggor. Pernah dengar nama desa Stanggor, Bandi? Pernah dengar nama desa Stanggor? Hah? Nah ya, oke. Ini Penunjak, Lambe. Nah ini daerah irigasi Batu Jas luas ini, Wandi. Ya. Gunung Jamintura ini di mana ini? Ya, sampai ada Gunung Jamintura di sana ya. Benar nggak, Wandi? Nah, ini sampai Gunung Jamintura. Dulu saya pernah survei ke di Batu Jaya aja, saya cuma sampai Pelambe, seingat saya tuh ya. Sampai Pelambe sini. Itu udah luar biasa jauh sekali itu dari titik bendungannya di sini sampai ke Pelambe sini. Saya belum pernah sampai ujung sini. Ini ada bangunan apa ini? Ini ada bangunan BS.1KA. Ya. Ada BS1KI. Jadi contoh daerah irigasi seperti ini nih gambarnya. Jadi kalau kalian lihat gambar, kelihatan kayak gambar apa ini ya, kayak gini ya. Ini namanya peta ikhtisar. Jadi peta ikhtisar itu bisa menggambarkan satu daerah mulai dari bangunan pembawah sampai saluran pembuang, terus perkampungan juga kelihatan, bukit pun juga kelihatan, bangunan-bangunan talang, gorong-gorong, sipon, itu semua kelihatan di sini nih. Mungkin kalau misalnya kalian bisa mengerjakan tugas besarnya nanti kayak gini, siap-siap aja nanti ya, mungkin akan selesai sekali ya. Oke, seperti ini. Nah, ini contoh gambar peta ikhtisarnya. Nah, gambar long sectionnya seperti ini ya. Section, misal ini tadi di BJ0 ya. BJ0, nah jarak dari BJ0 ke BJ1 berapa? Ini kan ada jaraknya nih. Jadi ini 26,4 ini dia adalah jarak dari BJ0 ke BJ1. 26,4 tambah 18, 44,4 ini ya. Kurang lebih seperti ini.
Ini ada contoh gambar dari potongan melintangnya. Terus ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Iya. Permisi, Pak. Ya, Vicky. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak memaparkan yang batu jai tadi ya, Pak, peta ikhtisarnya. Nah, terus Bapak bilang katanya pintu intake itu kan di BJ0. Nah, terus Bapak bilang ada juga pintu air baku dan pintu PLTA. Itu apakah maksudnya itu berbeda di titik koordinatnya atau satu aliran itu, Pak, yang dari mulai BJ0? Koordinatnya jelas beda. Jadi ada pintu pengambilan untuk irigasi, ada pintu pengambilan untuk PLTA. Kalau di batu jai itu ada emang namanya, kalau untuk PLTA ya, itu mengalirkan airnya ke pipa penstock namanya. Jadi dari bendungan batu jai itu dia langsung disediakan pipa penstock dengan diameter sekian. Nah, dari stok itu dia langsung masuk ke rumah generator. Nah, dari rumah generator itu dia akan memutar menghasilkan energi. Nah, itu beda sama yang PLTA, irigasi. Kalau irigasi dia penamaannya harus mengikuti penamaan skema jaringan irigasi. Ya. Karena itu udah aturan dari Kementerian PUPR ya. Makanya kalian baca buku kriteria perencanaan jaringan irigasi. Tapi kalau misalnya dia berupa bendung, kalau misalnya berupa bendung, ya otomatis tidak ada PLTA-nya. Ya. Karena ini berupa bendungan, ya multifungsi. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Diajak main. Siapa? Bu Andi, teman kamu sudah ada yang main ke rumahmu belum? Nah, itu diajak teman-temannya lihat main-main ke bendungan Batu Jai. Itu kalau kalian ke Lombok ya, naik pesawat pasti kelihatan itu di atas bendungan Batu Jai. Karena dia posisinya dekat banget sama Bandara Bil ya, Bandara Bil ya namanya ya. Itu kelihatan dari atas pesawat bendungan Batu Jai. Oke, kalian saya kasih tugas ya. Coba untuk minggu depan kalian carilah tugas untuk membuat makalah tentang bangunan utama irigasi, disertai gambar dan fungsi masing-masing bangunan. Nah, kalau misalnya ada yang rumahnya dekat sama daerah irigasi, itu kalian ambil aja survei jadi lebih baik, biar kalian lebih tahu, oh ternyata bangunan bagian diceritakan Pak Wahyu seperti ini, oh ternyata bangunan sadap seperti ini. Tapi bagi yang emang nggak ada, jauh lokasinya, ya udah kalian ambil studi literatur aja. Ya. Ini nanti dikumpulkan minggu depan. Ada yang tanyakan?
Ada yang tanyakan? Oke, tugas. Untuk minggu depan nanti kuliah tamu ya. Sesuai jadwal. Untuk minggu depan nanti saya akan mengundang Bapak James Zulfan dari Kementerian PUPR. Ya, jadi 3 kelas A, B, C wajib ikut kuliah tamu ini. Ya. Atau bapakmu aja Wandi yang diundang, Wandi. Ya, Wan. Hah? Siapa tahu anaknya sekolah di Trisakti masih mau ngasih kuliah tamu. Ya. Orang apa? Bendungan. Ya, bendungan irigasi ilmunya hampir sama kok, Wandi. Ya. Ini saya udah dapat nih. Ya. Pak James Sulvan. Kenal nggak, Wandi? Enggak, kenal. Oke. Ya. Minggu depan 3 kelas digabung jadi 1 ya. Ada kuliah tamu, wajib ikut. Karena nanti tetap akan ada absen ya. Oke, tapi tolong kerjakan tugasnya dulu ya. Kerjakan tugasnya. Dikumpulkan minggu depan ya, pas jam 2 lah. Oke. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Dari saya belum, Pak. Kalau nggak ada, saya akhiri.